Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Armiase, NIM 1916011134 dari PJKR 5B. Di sini saya akan menyampaikan yaitu latihan fisik dalam camping. Yang pertama, latihan fisik. Pengertian latihan fisik yang berasal dari kata ekspresis adalah perangkat utama dalam proses latihan harian untuk meningkatkan kualitas fungsi organ tubuh manusia sehingga mempermudah olahragawan dalam penyempurnaan gerakannya. Exercises merupakan materi latihan yang dirancang dan disusun oleh pelatih untuk satu sesi latihan atau satu tatap muka dalam latihan. Misalnya, susunan materi latihan dalam satu kali tatap muka pada umumnya berisikan materi. Macam aktivitas latihan yang menseimbangkan masing-masing dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, intensitas latihan. Kualitas yang menunjukkan berat ringannya latihan disebut sebagai intensitas bergantung pada jenis dan tujuan latihan. Kedua, lamanya latihan. Takaran lamanya latihan untuk olahraga prestasi adalah 45-120 menit dalam training zone, sedangkan untuk olahraga kesehatan seperti program latihan untuk menurunkan berat badan antara 20-30 menit dalam training zone. Frekuensi latihan. Frekuensi latihan berhubungan erat dengan intensitas latihan dan lama latihan. Macam aktivitas latihan. Sebuah latihan akan berhasil jika latihan tersebut memiliki metode latihan yang tepat. Yang kedua ada prinsip latihan fisik. Prinsip latihan fisik menurut Sadoso Sumorsarjono 1990-9, latihan fisik meningkatkan kemampuan motorik terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah secara alamiah didapat dan fase pengenalan terhadap tugas yang diberikan. Fase kedua berpusat pada sosialisasi dan latihan. Sedangkan fase ketiga adalah fase di mana tubuh secara otomatis sudah mengenali gerakan yang sudah dikuasai. Prinsip-prinsip latihan fisik adalah yang pertama, prinsip progresif dan beban berlatih overload. Yang kedua, prinsip reversibilitas. Yang ketiga, prinsip adaptasi. Yang keempat, prinsip pemulihan recovery. Yang kelima, prinsip spesifik. Yang ketiga ada latihan berdasarkan sistem pembentuk energi. Latihan berdasarkan sistem pembentuk energi menurut Kravitz dan Bells-N 2014-1. Sistem utama yang digunakan pada latihan tergantung pada intensitas dan durasi latihan. Pengukuran kuantitatif yang khusus dari aktivitas sistem metabolisme yang penting untuk memahami batasan aktivitas fisik. Sel otot memiliki simpanan ATP dan jumlah yang terbatas. Ditubuhkan asupan ATP untuk memproduksi ATP guna kontraksi otot dalam melakukan aktivitas. Pertama, latihan anaerobik. Melakukan latihan dengan sistem metabolisme anaerobik tubuh dengan gerak tanpa oksigen dan dilakukan dalam untuk yang singkat. Kemampuan anaerobik mendorong tubuh untuk melakukan gerak maksimal dalam waktu tertentu sehingga darah tidak mampu menyalurkan oksigen ke otot-otot yang membutuhkan. Kemampuan anaerobik sering digunakan oleh atlet dalam meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan membangun massa otot. 1. Latihan daya tahan anaerobik laktasid. Daya tahan anaerobik laktasid memulai metabolisme menyediakan energi untuk mewujudkan gerak eksplosif yang tidak bergantung pada kebutuhan oksigen dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja. Hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam lekat dan dengan kata lain sistem energi anaerobik
alat taksit menggunakan sistem energi ATP atau PC. Sistem ATP-PC menyediakan energi pada 10 detik pertama dari gerak kemampuan seperti kecepatan, kekuatan, dan kelincahan yang cepat termasuk dalam sistem kerja anaerobik laktasid. Yang kedua, latihan daya tahan anaerobik laktasid mengutamakan gerak daya, kecepatan yang dapat dipertahankan dalam waktu yang lebih lama atau kecepatan maksimal yang konsisten dalam jumlah pengulangan yang cukup banyak. Sistem energi anaerobik laktasid juga tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP. B. Latihan aerobik. Latihan aerobik adalah suatu bentuk latihan yang dilakukan secara berulang-ulang terumus melibatkan kelompok otot-otot besar tubuh dan dilakukan atau dapat dipertahankan selama 20-30 menit. Contoh latihan aerobik adalah lari pelan atau jogging, bersepeda, dan berenang. Takaran latihan aerobik yang dapat dilaksanakan yaitu meliputi frekuensi 3-5 kali seminggu. Secara umum, intensitas 65% sampai 75% dari letak jantung maksimal sesuai dengan kondisi dan tingkat keterlatihan. Bagi mereka yang baru mulai latihan atau usia lanjut, mulailah latihan pada intensitas yang lebih rendah, misalnya 60%, kemudian ditekan secara bertahap sampai mencapai intensitas latihan yang semistimewa. Waktu atau durasi yang dilakukan adalah selama 20-60 menit setiap latihan. Sistem aerobik adalah oksida makanan di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi, glukosa, asam lemak, dan asam amino dari makanan dengan sistem metabolisme. Setelah memulai beberapa proses, perantara berhubungan dengan oksigen untuk mendapatkan sejumlah energi yang sangat besar. Energi tersebut digunakan untuk mengubah AMP dan ADP menjadi ATP. Perubahan yang terjadi setelah melakukan latihan daya tahan aerobik adalah: yang pertama terjadi perubahan kardiorespirasi, yang kedua terjadi peningkatan daya tahan otot, yang ketiga meningkatkan kandungan mioglobin, yang keempat meningkatkan oksidasi karbohidrat dan lemak, yang kelima menurunkan persentase lemak tubuh dan meningkatkan massa tubuh tanpa lemak, yang keenam menurunkan tekanan darah. Latihan aerobik harus berdasarkan tekanan tertentu. Yang ketiga, latihan beban. Selain aktivitas latihan anaerobik dan aerobik, dapat dilakukan sebuah latihan dengan menggunakan latihan beban. Weight training menurut Surjana 2007-87. Latihan beban. Weight training adalah latihan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan beban sebagai alat untuk menambah kekuatan otot guna memperbaiki kondisi fisik atlet, mencegah terjadinya cedera, atau untuk tujuan kesehatan. Yang keempat, komponen kondisi fisik. Komponen kondisi fisik menurut M. Sajoto 1995 P8, daya tahan aerobik adalah satu kesatuan dari komponen-komponen kondisi fisik yang tidak dapat dipisahkan, baik meningkatkan maupun memelihara. Artinya, dalam meningkatkan kondisi fisik, seluruh komponen harus dikembangkan walau dilakukan dengan sistem prioritas sesuai keadaan atau status yang dibutuhkan. Komponen-komponen kondisi fisik adalah di antara lain sebagai keadaan yang dapat dicapai jika atlet memiliki kondisi fisik yang baik adalah: 1. Meningkatkan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan dalam kekuatan, kecepatan, kelenturan, stamina, kecepatan, dan lain-lain komponen fisik. Yang ketiga, pelaksanaan gerak yang lebih ekonomis. Yang keempat, recovery atau pemulihan kondisi fisik yang lebih cepat. Yang kelima, memiliki kemampuan respon dan umpan balik yang lebih baik. Yang kelima, bentuk-bentuk latihan fisik. Yang pertama, bentuk-bentuk latihan fisik daya tahan yaitu latihan aerobik, latihan cross country, latihan fartlek, latihan interval training.
Yang kedua, bentuk latihan kelincahan. Yang A, latihan mengubah gerak tubuh arah lurus, short run. Yang B, lari zigzag, latihan squat terus, latihan kelincahan bereaksi. Yang ketiga, latihan power. Latihan daya ledak atau power adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan. Bentuk-bentuk latihan power yaitu: 1. Melompat dengan 2 kaki. Yang keempat, melompat dengan 1 kaki secara bergantian, lompat jongkok, lompat 2 kaki dengan box. Yang terakhir, penerapan latihan sirkuit training pada pendaki gunung. Latihan sirkuit awalnya berdiri pada akhir tahun 1950-an yang dikenalkan oleh Morgan dan Art Mason. Tujuan dasar pelatihan sirkuit ini adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik siswa dalam batas kegiatan olahraga di dalam sekolah pada saat itu. Proses penjahatan beban dalam metode sirkuit diatur oleh cara yang berlaku di bidang ini, seperti intensitas, volume, dan periode istirahat. 1. Bentuk latihan sirkuit. Bentuk latihan sirkuit harus disusun sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Berikut ini akan dipaparkan bentuk latihan sirkuit dengan menggunakan 10 stasiun. Yang pertama, stasiun 1, sirkuit run 10 kali, lari, yang artinya lari dan memindahkan balok kecil yang ditaruh samping garis lapangan. Yang kedua, sit up 15 kali, terlentang di atas matras, kedua dengan tangan di bawah leher kaki agar ditekuk, kemudian duduk sambil mencium lutut kaki dan berbaring lagi. Yang ketiga, naik turun bangku 15 kali. Berdiri di samping bangku, kemudian melompat dan mendarat di atas bangku, kemudian melompat turun lagi. Yang keempat, sirkuit jump 15 kali. Berdiri dengan di atas pundak, kemudian turunkan keadaan setengah jongkok dan kemudian melompat ke atas dan mendarat mengeper, kemudian melompat lagi. Yang kelima, squat terus 10 kali. Berdiri kemudian melompat ke atas langsung jongkok. Terus lengan di lantai, melemparkan kaki lurus ke belakang, jongkok lagi dan melompat. Jumping 15 kali. Berdiri dengan kaki selebar bahu, kemudian melakukan lompatan setinggi pada dengan telapak tangan berada di atas lutut saat lompatan dilakukan. Kemudian membengkok kedua tangan dan meluruskan kembali. Back up 15 kali. Berbaring terlungkur di atas matras, kedua lengan di pundak. Kedua kaki harus angkat lengan dan kaki ke atas bersama-sama setinggi mungkin. Yang kesembilan, lempar bola ke dinding 15 kali. Berdiri dengan menghadap dinding dengan jarak 2 meter, kemudian lempar bola dengan tangkap lagi. Stasiun 10, lari keliling lapangan, keliling secepatnya. Sedangkan menurut Sergio dan Muluk 2011 disebut bentuk latihan sirkuit yang dapat meningkatkan kardiorespirasi adalah bentuk latihan peripheral. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kata atau materi yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.